Cek halo, perkenalkan nama saya Benito Renner di rumah dengan NIM 2424 Baik, untuk soal pertama yaitu membuat direktori kerja bernama UTS di home directory Anda. Oke, untuk yang pertama-tama menggunakan perintah mkdir dan nama direktorinya yaitu UTS. Nah, setelah itu untuk mengeceknya kembali kita menggunakan ls. Nah, di sini sudah terdapat direktori UTS. Nah, selanjutnya yaitu masuk ke dalam direktori tersebut. Terus selanjutnya di dalam UTS buat struktur folder seperti data, logs, config. Oke. Untuk masuk ke dalam direktori UTS kita menggunakan perintah cd UTS flash. Seperti ini, kemudian enter. Nah, kita sudah masuk ke dalam direktori UTS. Nah, selanjutnya itu dengan membuat folder dengan nama data, logs, dan config. Nah, di sini kita menggunakan perintah mkdir data, logs, config. Kemudian enter. Dan untuk mengeceknya lagi menggunakan perintah ls. Nah, di sini sudah tersedia config, data, dan logs. Selanjutnya dalam soal nomor 2 yaitu operasi file. Untuk soal A, di dalam folder data buat 3 file kosong bernama data 1.txt, data 2.txt, dan data 3.txt. Oke. Di sini untuk masuk ke dalam folder data kita menggunakan perintah cd data. Nah, selanjutnya untuk membuat file data di dalam folder data yaitu menggunakan perintah touch yaitu data 1.txt, data 2.txt, dan tabir data 3.txt. Selanjutnya kita enter. Nah, untuk mengecek datanya di dalam folder data yaitu menggunakan perintah ls lagi. Nah, di sini sudah terdapat data 1.txt dan data 2.txt dan data 3.txt. Baik, untuk memindahkan data 1.txt ke folder logs yaitu dengan menggunakan perintah mv data 1.txt spasi logs kemudian slash enter dan kita cek ls. Nah, setelah itu masuk ke direktori data cd data. Nah, ls. Nah, di sini data 2.txt
txt, data 3.txt yang tersedia, dan tidak ada data 1.txt karena kita sudah memindahkan di direktori logs. Kemudian kita keluar dari direktori data, kemudian langsung masuk ke direktori logs dengan perintah cd logs space. Oke, di sini kita coba untuk mengeceknya apakah data txt1 apakah berada di folder logs atau direktori logs. Oke, kita ls. Nah, di sini data 1.txt berada di direktori logs. Baik, untuk soal C itu sering data 2.txt ke folder config dan ubah nama salin menjadi conf backup.sh, yaitu dengan menggunakan perintah cp data slash data 2.txt kemudian config slash terus untuk mengganti namanya kita menggunakan backup terus config slash kemudian enter. Setelah enter kita cek dengan perintah ls, kemudian masuk ke direktori config, jadi config slash terus ls. Nah, di sini sudah terdapat file bernama conf backup.sh. Saya coba hapus. Oke, nah di sini sudah terdapat conf backup.sh yang tadinya namanya data 2.txt dan berubah menjadi conf garis tidur backup.sh. Baik, selanjutnya pada soal D yaitu delete file data 2.txt dengan menggunakan perintah cli. Oke. Nah, di sini pertama kita keluar dari directory config, terus kemudian kita masuk ke directory data. Nah, setelah itu kita ls. Nah, di sini tersisa data 2.txt dan data 3.txt. Nah, kita akan menghapus data 2.txt dengan menggunakan perintah cli, yaitu rm min data 2.txt, kemudian enter. Nah, kita cek apakah dia sudah terhapus atau belum dengan menggunakan perintah ls. Nah, di
di sini untuk data 2.txt sudah terhapus dan tersisa data 3.txt yang berada di direktori data. Oke, baik, pada soal selanjutnya yaitu di soal 3 file editing dan output, yaitu yang pertama soal A, yaitu gunakan text editor untuk menulis kalimat echo. Terus tanda petik ini adalah file konfigurasi UTS. Terus ke dalam file conf garis tidur backup data. Baik, untuk yang pertama perintah yang digunakan yaitu echo tanda petik 1, echo terus tanda petik 2. Bentar, ini adalah file konfigurasi UTS. Ini adalah file konfigurasi UTS yang tutup kurung, kemudian bukan tutup kurung, tanda petik 2 dan diiringi lagi tanda petik 1. Terus tunjuk 2 dan config/con backup.sh. Nah, selanjutnya yaitu menggunakan print update terus backup kemudian enter. Nah, di sini dia akan menampilkan echo. Ini adalah file konfigurasi UTS. Nah, kemudian yaitu soal B yaitu menggunakan redirection untuk menulis kalimat. Ini adalah file data 2.txt yang disimpan pada file data.txt. Oke, terus kita lanjut lagi dengan echo. Ini kita ubah, ini adalah file data 2.txt. Ini adalah file data 2.txt. Terus kita ubah namanya menjadi data data 2.txt. Kita hapus dan sebelumnya. Nah, kemudian kita enter. Terus kita menggunakan perintah cat config
/conf dot backup dot backup dot sh data/data 2 dot txt. Oke, baik. Untuk melanjutkan pada soal C, yaitu kita akan isi conf backup.sh dan data2.txt menggunakan perintah CLI. Baik, untuk perintah yang digunakan yaitu dengan menggunakan echo spasi garis tambahan dot titik spasi kemudian data txt kemudian enter, lalu ls. Nah, kemudian menggunakan perintah tile data/data2.txt kemudian enter. Nah, ini dia sudah menampilkan echo. Ini adalah file data2.txt. Kemudian ada baris tambahan. Maaf, ini tadi saya coba lagi karena tadi kirain error, ternyata tidak, dan berhasil yang menjadi 2. Oke. Baik, selanjutnya yaitu pada soal 4 di bagian soal A, yaitu tampilkan hak akses semua file di direktori UTS dan subdirektorinya. Baik, di sini langsung saja mungkin. Nah, itu perintah pertama. Kita maaf, sebelum kita keluar dulu di direktori UTS. Setelah itu kita melakukan perintah ls min rr UTS slash. Nah, di sini hak akses di direktori UTS terdapat yaitu sudah terdapat aksesnya, di mana aksesnya yaitu yang pertama pada April tanggal 29 di jam berapa ini? 8.07 pada detail logs dan 08.59 pada data di data dan 8.57 di direktori config. Nah, selanjutnya
menggunakan perintah ls -rr dengan directory UTS untuk menampilkan akses semua file di directory UTS. Nah, selanjutnya pada soal B, yaitu ubah izin file data 2.txt menjadi hanya dapat dibaca dan ditulis oleh pemilik dan user lain. Nah, untuk yang pertama, kita masuk ke directory UTS yang dengan perintah cd UTS, kemudian menggunakan perintah chmod 660, kemudian data/data2.txt, kemudian enter, lalu ls min l. Nah, di sini kita sudah mengubah izin file data2.txt menjadi hanya dapat dibaca dan ditulis oleh pemilik dan user lain. Nah, menggunakan perintah chmod ini, chmod 60 data/data2.txt dan ls untuk mengubah izin data.txt menjadi hanya dapat dibaca dan ditulis oleh pemilik dan user lain. Nah, selanjutnya pada soal C, yaitu ubah kepemilikan file data.txt ke user root dan group root, kemudian kembalikan lagi kepemilikan ke user kalian. Nah, untuk yang pertama-tama kita masuk ke directory data, jadi data / kemudian masuk dengan menggunakan perintah sudo chmod, kemudian root root spasi data2.txt. Nah, setelah itu kita disuruh memasukkan password Ubuntu kita, yaitu di sini saya menggunakan Ubuntu Violet. Oke, kita memasukkan passwordnya dulu. Oke, jika sudah, maka dia akan menampilkan directory data. Kita akan masuk ke directory data. Nah, setelah itu kita lanjut menggunakan perintah ls spasi min lr. Nah, di sini kita sudah merubah data kepemilikan atau file data2.txt dan grup, dan mengembalikan yang kita sudah mengubah kepemilikan file data2.txt. Nah, selanjutnya yaitu kita menggunakan perintah sudo untuk mengembalikan lagi hak kepemilikan ke user kalian, yaitu dengan menggunakan perintah sudo terus kita memasukkan nama user kita, yaitu Violet .2,
violet spasi data 2.txt. Kemudian kita ls min la enter. Nah, ini kita menggunakan perintah sudo con violet 2 violet data txt dan ls min la untuk mengembalikan lagi ke kepemilikan ke user kalian. Selanjutnya pada soal D, yaitu hak akses conf garis tidur backup.sh dan kemudian coba eksekusi. Baik, yang pertama yaitu menggunakan perintah cd kita keluar dulu dari directory ini spasi. Lagi untuk mengubah hak akses conf backup data dan kemudian coba eksekusi itu dengan menggunakan perintah chmod tambah kemudian x config/conf.backup.sh. Nah, selanjutnya kita enter. Sorry, ada yang salah. Conf.backup. Selanjutnya kita enter. Nah, setelah itu lanjut dengan menggunakan bentuk perintah sudo spasi config/conf backup.sh. Kemudian enter. Kemudian dia akan menampilkan ini adalah file konfigurasi UTS. Nah, jadi untuk mengubah akses conf backup.sh dengan menggunakan perintah chmod tambah x config/conf backup.sh dan mengeksekusinya menggunakan perintah sudo atau conf/conf backup.sh. Baik, pada soal nomor 5 yaitu operator dengan soal A yang pertama yaitu tampilkan isi file conf garis tidur backup.sh kemudian tambahkan ke data 2.txt. Baik, untuk perintahnya yang pertama yaitu clear dulu. Untuk perintah yang pertama yaitu dengan menggunakan cat
config get config /conf dot backup dot sh, kemudian kemudian spasi data/data2.txt, kemudian enter. Nah, ini perintah untuk menampilkan isi file conf space backup.sh dan kemudian tambahkan ke data.txt. Untuk menampilkan isi conf backup menggunakan perintah get config, kemudian data2 digunakan untuk menambahkan ke data2.txt. Nah, setelah itu kita jalankan pada soal B, yaitu jalankan dua perintah bebas yang menerapkan operator OR di dalamnya. Nah, kemudian kita menggunakan perintah cd config / dan enter. Nah, setelah itu ada soal C, yaitu tampilkan jumlah total kata di data.txt dan menampilkan data.txt menggunakan operator AND. Yang pertama kita buat dulu dari directory config, kemudian kita jadi data kemudian menggunakan perintah which data.txt terus dan get slide enter. Nah, di sini untuk menampilkan jumlah total kata di data2.txt dan menampilkan data2.txt menggunakan perintah nd atau nn which data2.txt dan get data2.txt. Nah, selanjutnya pada nomor 6 yaitu pencarian danting dengan soal pertama A, yaitu cari semua file yang berartiran .txt di dalam UTS. Oke. Pertama-tama kita keluar dulu dari directory data. Nah, setelah itu salah. Nah, setelah itu masukkan perintah file atau field ts /min
tipe type tipe F terus min name dan spasi titik kemudian bintang kemudian titik txt kemudian tutup tanda petik lalu enter. Nah, untuk melakukan perintah find uts/min type f min name txt dengan menggunakan tanda petik dan bintang itu untuk mencari semua file yang berkaitan dengan txt seperti ada contoh misalnya ini sudah tertera uts/logs/data1.txt dan selanjutnya data2.txt ada 3.txt. Nah, selanjutnya yaitu pada soal B, yaitu membuat simbolik link ke file data3.txt yang bernama shortcut data3. Yang pertama-tama kita masuk ke direktori uts, enter, kemudian cd, masuk ke direktori data. Setelah itu ln min s data 3.txt shortcut data3 shortcut bawah data3 lalu kita ls min l shortcut data3 ini enter. Nah, di sini kita sudah memberi nama shortcut data3 dengan menggunakan perintah ln min s data3.txt shortcut garis bawah data3 untuk membuat simbolik link ke file data3.txt dan memberi nama shortcut data3. Selanjutnya yaitu pada soal C, itu buktikan bahwa simbolik link dari file data3.txt telah dibuat. Untuk yang pertama menggunakan ls min l shortcut data3 shortcut garis bawah data3 dan enter. Nah, ini dia sudah muncul rwx1. Nah, ini untuk membuktikan bahwa simbolik link dari file data3 telah dibuat menggunakan perintah min l. Baik, pada soal nomor 7 yaitu compress file dengan soal A, buat arsip yang berisi hanya data2.txt. Kita clear dulu.
membuat arsip yang berisi hanya data.txt, yaitu dengan menggunakan perintah zip. Sebelumnya untuk menggunakan perintah zip, kita harus masuk ke direktori data. Kemudian kita berikan perintah zip data2.zip, zip spasi data2.zip, kemudian data2.txt, spasi data2.txt, kemudian enter. Selanjutnya yaitu pada soal B, yaitu buat arsip UTS arsip.zip dari direktori UTS. Untuk perintahnya yaitu pertama kita harus keluar dulu dari direktori ini. Kemudian kita menggunakan perintah zip min spasi UTS min arsip .zip, kemudian spasi UTS slash enter. Nah, kemudian dia akan menampilkan zip warning name not match UTS slash data slash data 3. Nah, dengan adding UTS store persen dan selanjutnya. Nah, untuk membuat arsip UTS arsip.zip, kita menggunakan perintah zip min UTS min arsip.zip UTS slash. Kemudian pada soal C, yaitu hapus di UTS CLI, kemudian ekstrak arsip UTS arsip.zip. Baik, yang pertama menggunakan perintah rm min UTS nama direktori, kemudian rs. Setelah itu sekarang di sini saya menggunakan UTS arsip.zip. Selanjutnya kita menggunakan perintah ansip UTS min arsip.zip. Nah, untuk menghapus di UTS kemudian diekstrak arsip UTS dan arsip.zip, kita menggunakan perintah rm dan untuk mengekstraknya yaitu arsip UTS min arsip.zip menggunakan perintah ansip UTS min arsip.zip, dan tampilannya seperti ini. Mungkin sekian remedial UTS dari saya.
Sekian dan terima kasih.